Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Adrian Falevi, nomor absen 25. Saya Safrida Salsa Ramania, nomor absen 29. Saya Naila Melia Filia, absen 17. Saya Ninda Brilia Rohma, absen 23. Di sini kami akan menceritakan tentang Surastri Karma Trimurti atau yang lebih sering dikenal dengan SK Trimurti. Beliau lahir di Surakarta pada tanggal 11 Mei 1912 serta meninggal pada tanggal 20 Mei 2008 di Jakarta. Beliau mempunyai pasangan yang bernama Sayuti Melik dan memiliki riwayat pendidikan terakhir di Universitas Indonesia. Beliau pernah bekerja sebagai wartawan, penulis, dan guru Indonesia. Juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja Indonesia dengan masa jabatan mulai pada tahun 1947 hingga 1948. Cerita ini diambil dari buku SK Trimurti yang berisikan tentang seorang pejuang hak buruh perempuan dan anak. Beliau adalah perempuan yang cukup beruntung pada zaman itu bisa mengenyam pendidikan di sekolah khusus perempuan dan menjadi guru. Gerak batin kegelisahan SK Trimurti tidak kunjung usai. Kepedulian SK Trimurti tak lepas dari kebiasaan ikut serta sang ayah berkeliling desa. Jadi, tentu menjadi orang terpandang pada saat itu. SK Trimurti mengambil keputusan besar dalam hidupnya, yakni berhenti menjadi guru dan memilih bergabung dengan Partai Indonesia di Bandung, yang telah didirikan oleh Soekarno. Pertualangan SK Trimurti dimulai di Bandung baik sebagai kader partai dan juga sebagai penulis. Aktivitas politik yang digeluti oleh SK Trimurti ternyata dapat penolakan dari orang tua. Menurut kedua orang tuanya, Trimurti bisa membahayakan anggota keluarganya. Akhirnya Trimurti pun keluar dari rumah keluarganya di Klaten dan memulai hidup baru layak pengembara. Dari Bandung, SK Trimurti pindah ke Yogyakarta dan memulai karir dalam organisasi perempuan di sana bersama kerabatnya Sri Panggihan. Keduanya mendirikan pengurus besar Persatuan Marhaeni Indonesia. Adapun Persatuan Marhaeni Indonesia juga berhasil membuat majalah Suara Marhaeni. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam Suara Marhaeni jelas berisikan kecaman kepada pemerintah Belanda. Hal itu membuat pengurus majalah Suara Marhaeni menjadi buronan Belanda. SK Trimurti dan kawan-kawan kerap berpindah tempat. Hal itu lantas menyulitkan aktivitas politik dan percetakan pamflet Suara Marhaeni. SK Trimurti akhirnya berhasil ditangkap dan masuk bui. Beliau pun mengalami penyiksaan selama 9 bulan di penjara. Beliau akhirnya dibebaskan, namun ia tak jera juga karena masih melanjutkan aktivitas politiknya dengan bergabung di majalah Sulu Kita. Beliau juga menerima tawaran lain, yaitu menulis di Sinar Selatan, koran milik Jepang. Perkembangan pers yang pesat ternyata membuat gerah pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda pun mengeluarkan aturan semua media yang beroperasi harus atas izin gubernur Belanda. Jika tidak ada, maka pemerintah berhak mencabut hak penerbitan alias Persbreedel Ordannantie, mekanisme yang sejenis dengan penerbitan SIUPP pada era Orde Baru. Yang dapat kita teladani dari cerita SK Trimurti ialah pekerja keras, sifat percaya diri, dan selalu optimis dalam kondisi apapun.